Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan dan memasukkan kita sebagai golongan hamba-hambanya yang bersyukur, yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita pun senantiasa berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Terakhir kita sudah menjelaskan berkenaan dengan apa? Dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa. Nabi pernah berdoa dan menginginkan ada salah satu di antara dua orang yang berpengaruh di Quraisy pada saat itu masuk Islam, menjadi wira di dalam Islam. Ya, maka di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika bi Umar bin Al-Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah seorang daripada dua orang yang engkau cintai. Siapa itu? Umar bin Khattab ataupun Abu Jahal bin Hisham. Ya, dua orang ini adalah dua orang yang sangat berpengaruh di tanah Arab pada saat itu. Ya. Pertama dikarenakan mereka memang mempunyai nasab yang sangat terpandang. Kemudian yang kedua memang mempunyai yang dinamakan dengan hikmah, dan juga mempunyai yang dinamakan harta, dan juga termasuk orang-orang yang sangat berani, sehingga mereka dianggap sebagai sadatu qaumihi ataupun pimpinan daripada kaumnya. Mereka berdua ini dianggap sebagai pimpinan daripada kaumnya, sehingga apapun yang dikatakan oleh mereka berdua biasanya diikuti. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam ini dengan salah satu daripada dua orang itu, yaitu Umar bin Khattab dan juga Abi Jahal bin Hisham. Ya. Ayyuhal ikhwah, apa yang kita bisa ambil di sini? Pelajaran yang kita bisa ambil, bolehnya kita mendoakan orang-orang yang belum Islam agar dia masuk Islam. Jadi kalau seandainya ada orang yang bertanya, boleh tidak kita mendoakan orang yang bukan Muslim? Maka jawabannya adalah boleh. Jawabannya adalah boleh. Kita doakan mereka agar bisa mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya kira, ini asumsi saya, bahwasanya orang-orang itu sudah mengenal Islam. Cuma hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala belum mereka dapatkan. Sedangkan hidayah dan taufik ini bukan milik kita. Itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dialah Allah yang menentukan siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Dialah Allah yang menentukan siapa yang tidak Allah berikan hidayah. Maka boleh saja kita doakan orang-orang yang bukan Muslim ini, kita doakan dia. Boleh untuk kita doakan. Tetapi begitu mereka sudah wafat dan kita yakini bahwa ia wafat di dalam
di dalam agamanya, maka di situ ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk memberi doa pengampunan terhadap mereka. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Ya. Dan janganlah engkau mendoakan ya salah seorang di antara mereka yang mati di dalam kekafirannya, wala taqum ala qabri, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburannya untuk mendoakan mereka. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pembelajaran yang kita ambil. Boleh kita mendoakan orang-orang yang belum Islam agar dia mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu bahwasanya orang itu mungkin saja akan datang kepadanya hidayah untuk menyapanya sehingga akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Ya, banyak orang yang sudah mengerti Islam, banyak orang yang tahu Islam, banyak orang yang selesai membaca Al-Quran. Ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah daripada Allah, dan ada di antara mereka yang tetap bertahan dengan agamanya yang terdahulu. Ada. Makanya kita memohon kepada Allah agar mereka mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu adalah milik Allah. Kita hanya mempunyai tugas untuk menyampaikan, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu wahai Muhammad hanyalah untuk menyampaikan. Dan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah masuknya Hamzah. Ya, setelah masuknya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib 3 hari setelah itu muncul berita berkenaan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Masuknya Islam Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mempunyai cerita yang sangat berbeza, versi yang bermacam-macam sebenarnya. Tetapi yang paling banyak biasanya diceritakan adalah versi ini, yaitu yang kita kenal bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah orang yang kalau orang bisa mengatakan itu cepat marah, temperamental, ya. Sampai Umar bin Khattab itu dulunya karena bencinya dia terhadap Islam, kalau ada dia dengar orang masuk Islam, dia datangi rumahnya, dia pukul. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Tetapi dia memiliki harga tinggi yang sangat tinggi. Banyak orang Muslim yang masuk Islam itu yang merasakan penganiayaan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu beliau belum masuk Islam. Ya, sebelum beliau masuk Islam. Ya. Jadi ayo ikhwah, Umar bin Khattab sendiri ini sebenarnya sudah tahu akan adanya agama baru yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah tahu. Dia sudah dengar itu. Karena itulah kalau seandainya ada yang dia dengar masuk Islam, dia pun marah. Karena memang Umar bin Khattab ini adalah orang yang bisa dikatakan wira. Kalau di sini juga wira namanya ya. Jagoan. Jagoan di tanah Arab pada saat itu. Ya, jarang sekali ada orang yang berani. Bahkan setelah dia masuk Islam pun, Masya Allah. Ya, makanya di dalam hadis juga dikatakan khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang terbaik di antara kalian pada waktu masih jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik ketika dia sudah masuk Islam, kalau mereka memang adalah orang-orang yang paham. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga adalah orang yang masuk dalam kategori itu, karena Umar bin Khattab ini adalah orang yang memang disegani, kata-katanya diikuti. Ya, beliau adalah orang yang sangat dihormati. Lalu bagaimana akhirnya dia tertarik dengan Islam? Sebenarnya ketertarikan dia kepada Islam itu tanpa sengaja. Dalam riwayat itu dikatakan bahwasanya dia bermula ketika dia akhirnya suatu malam pergi keluar dari rumahnya. Ya, dia keluar dari rumahnya biasa suatu malam itu dia keluar dari rumahnya, dia pergi ya, dan yang dituju pada saat itu adalah apa? Masjid Al-Haram. Ya, perlu untuk saya sampaikan, Masjidil Haram itu sudah lama ada. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi memang Masjidil Haram itu menjadi penyatu bangsa Arab pada saat itu. Orang-orang datang ke sana. Bahkan kalau seandainya dikatakan haji, sudah ada orang yang berhaji sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji. Sudah ada. Hanya saja cara mereka berhaji ini berbeda.
Ya, di dalam Al-Quran dikatakan wa ma kana salatuhum indal baiti illa buka wa tasdiyah. Jadi mereka itu siul-siul, kemudian tepuk-tepuk tangan. Begitu cara mereka itu ketika mereka tawaf. Sudah ada. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dia malam hari itu mungkin dia tidak ya ingin, kalau kita pun biasanya cari apa namanya? Kalau orang Indonesia mengatakannya cari angin lah. Begitu malam hari dia keluar, yang dituju itu adalah Masjidil Haram. Dan pada saat dia sampai di Masjidil Haram, di Ka'bah itu, dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berdiri lagi melaksanakan salat, sedang membaca surah Al-Haqqah. Ya, sedang membaca surah Al-Haqqah. Hal ini menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini ingin tahu apa sebenarnya yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia duduk mendengarkan apa sebenarnya yang dibaca oleh Muhammad ini. Kenapa orang-orang mengatakan dia itu adalah seorang penyair? Maka akhirnya dia pun mulai duduk. Dia dengarkan Al-Haqq, indah kata-katanya. Susunannya itu dia rasakan sangat indah. Dia terkesan dengan susunan ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Haqqah tersebut. Dia terkesan dengan itu semuanya. Sehingga dengan keterkesanannya itu, dia langsung mengambil sebuah kesimpulan. Kalau begitu betul lah kata orang, kalau Muhammad itu memang adalah seorang penyair. Karena apa yang dia baca itu memang sangat indah. Sehingga kesimpulannya pada saat itu dia langsung mengatakan, betul juga kata orang ini. Bahwasanya ternyata ya Nabi itu adalah seorang penyair. Tetapi pada saat demikian, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah itu membaca surah Al-Haqqah 44:1 itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tersebut karena di Al-Haqqah ya, Al-Haqqah yang ayat 44:1 itu ada ayat yang mengatakan innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran, benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Terkejut dia. Jadi seolah-olah apa yang ada di dalam hatinya itu terjawab. Lah, ini kenapa langsung terjawab seperti itu? Dalam hatinya itu baru dia katakan bahwa Muhammad adalah seorang penyair. Nabi Muhammad langsung membaca ayat itu, sehingga akhirnya hatinya itu terketuk. Oh, kalau begitu dia akhirnya merubah lagi. Ya, dia rubah lagi. Kalau kita lihat surah Al-Haqqah itu, coba saya bacakan surah Al-Haqqah ya. Izin untuk lihat suratul Al-Haqqah. Ya, jadi surah Al-Haqqatu mal-Haqqah. Oke. Di dalam surah Al-Haqqah itu kan dikatakan tadi bahwasanya ia bukanlah seorang penyair, ya. Qalilan ma tu'minun. Dia bukanlah seorang penyair. Ini bukan perkataan penyair, tapi ini perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya, kalau begitu betul juga kata orang-orang, Nabi Muhammad itu bukanlah penyair, tapi dia adalah seorang tukang tenung atau tukang tele bomo, ya. Kalau begitu Muhammad ini adalah tukang tenung ataupun bomo. Kalau tadi yang pertama syair itu bukan, karena Nabi sendiri langsung membantahnya dengan ayat di dalam surah Al-Haqqah, akhirnya dia rubah. Oh, kalau begitu dia adalah seorang bomo. Ketika dia mengatakan dia adalah seorang bomo, datang lagi ayat selanjutnya, ya. Ayat selanjutnya 42 itu mengatakan wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ini juga bukan perkataan seorang bomo. Ya, kahin. Ini juga bukan perkataan seorang bomo.
Ya, kemudian di situ dikatakan tanzilum min rabbil alamin, bahkan sebenarnya wahyu ini diturunkan dari Allah Rabb semesta alam. Dia terus mendengarkannya itu, dia terpegun. Masuk ke dalam relung hatinya. Dia sebenarnya pada saat itu sudah tersentuh hatinya. Wah, betul. Jadi, dan ayo ikhwah, sebenarnya bukan hanya Umar bin Khattab seperti ini, banyak orang-orang kafir Quraisy itu ketika dia mendengarkan yang dinamakan dengan Al-Quran ini, terpegun dia. Sama ya bahasanya, terpegun ya. Terpegun. Tak mampu berkata-kata. Karena keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri. Padahal Al-Quran itu diturunkan ke bangsa Arab. Yang mana bangsa Arab pada waktu itu dianggap sebagai bangsa yang mempunyai nilai sastra yang sangat tinggi. Orang Arab pada saat itu sastranya itu Masya Allah tingginya bukan main. Ya, bahkan pernah saya sampaikan, begitu tingginya nilai sastra pada waktu itu di bangsa Arab, sehingga di Arab waktu itu ada sebuah pasar. Pasar itu bukan pasar jual beli bukan jual beli barang awalnya, tetapi jual beli pantun, syair. Kalau kita mungkin jual beli pantun ya, itu adalah jual beli syair. Seorang bersyair dibalas oleh syair yang lainnya dengan bahasa yang begitu indah, dan penyair-penyair pada saat itu sangat banyak. Ya, sangat banyak penyair-penyair pada saat itu. Tetapi ketika Al-Quran turun, Allah mencoba untuk mencabar mereka. Ya, bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, kullain ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Allah Subhanahu wa taala mencabar bangsa jin dan manusia agar bisa mendatangkan seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Kata Allah, mereka tidak akan pernah sanggup dan mampu untuk mendatangkannya walaupun mereka sudah saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dalam ayat yang lainnya, kalau satu Al-Quran tidak mampu, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Kalau seandainya kalian ragu dengan apa yang kami turunkan, berikan satu surah. Itu pun mereka tidak mampu. Ya. Dan ayolah ikhwah, yang dinamakan dengan Al-Quran ini memang mempunyai kesan yang sangat hebat di dalam diri dalam diri manusia. Dia mampu merubah karakter manusia yang namanya Al-Quran ini. Bagaimana kita tahu itu? Coba aja lihat bangsa Arab. Bangsa Arab yang dulunya biadab menjadi orang yang beradab. Bangsa Arab yang dulunya tidak mengenal yang namanya nilai-nilai ketamadunan, setelah mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini, Masya Allah. Ya. Makanya kalau kita lihat seperti Umar bin Khattab ini, ketika dia mendengarkan ayat itu kan, kata dia sendiri, tersentuh hati saya. Tersentuh hati saya. Tetapi apakah setelah itu dia langsung masuk Islam? Tidak. Kenapa tidak? Karena disinilah akhirnya kesadaran yang timbul di dalam diri berlawanan dengan nafsu dan ego yang tinggi. Kebanyakan kita menolak kebenaran karena ini. Dan inilah yang dinamakan dengan kesombongan. Umar itu tahu. Umar tahu. Ini persis sama dengan ceritanya siapa? Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah ketika dia duduk mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW ketika dia salat pun, dia pun meyakini kebenaran Al-Quran itu. Cuma itu tadi. Karena apa? Hawa nafsu. Egonya terlalu tinggi. Ya. Ini apa namanya? Setannya itu masih terlalu besar. Membisikkan kepada dia. Ya. Dan seolah-olah akhirnya dia tahu itu benar tapi tidak bisa menerima kebenaran itu dikarenakan dia malu kalau seandainya orang lain tahu. Kalau kita sekarang kan ada istilah apa kata orang. Ya, apa kata orang. Sehingga terkadang, mohon maaf, ketika ada misalnya ajaran-ajaran dalam agama ini berbenturan dengan apa? Adat istiadat, kita lebih mendahulukan adat istiadat karena ada kata-kata apa kata orang. Ya, rasa malu itu ada. Itu persis sama dengan
Umar bin Khattab dia sudah tahu, Masya Allah, indah sekali Al-Quran ini. Ya, indah sekali Al-Quran ini. Ya. Tetapi dikarenakan rasa, apalagi namanya ini, rasa sombongnya, kemudian hawa nafsunya, dia coba untuk melawan itu semuanya. Ya, dia coba untuk melawan itu semuanya. Bahkan cara melawan itu semuanya ada lagi caranya, karena dia sudah mencoba untuk berpikir dengan baik. Kok memang betul apa yang dikatakan oleh Al-Quran ini? Sehingga dia coba untuk melawan itu semuanya. Salah satu bentuk perlawanannya adalah apa? Dia mencoba untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, ya, dia mencoba untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di tengah perjalanan dia menuju kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menghunus pedangnya untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bertemu dengan seorang yang bernama Nuaim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Ada riwayat yang lain yang mengatakan dia bertemu dengan seorang dari Bani Zahra. Ada sebagian riwayat yang mengatakan dia bertemu dengan seseorang dari Bani Mahzum. Ada yang mengatakan jadi di sini ada riwayat yang berbeda-beda, dan orang yang ditemui oleh Umar ini berkata kepada Umar, ente mau kemana? Ente mau kemana ini? Menghunus pedang itu kan? Ente mau kemana? Kamu mau kemana? Apa kata dia? Saya ingin membunuh Muhammad. Saya ingin membunuh Muhammad. Kemudian akhirnya orang ini memberikan pandangan, begini aja. Kalau seandainya engkau membunuh Muhammad, apakah engkau merasa aman dari suku Bani Hashim ini? Karena Bani Hashim ini adalah suku yang sangat besar juga di kota Mekah Mukarramah. Kalau engkau membunuh Muhammad, bagaimana? Ya. Kemudian akhirnya Umar malah marah. Umar berkata apa? Saya lihat kamu ini juga sudah ikut agamanya Muhammad ini. Ya, dan kamu telah keluar daripada agamamu. Apa kata orang itu? Begini aja. Mau tidak saya tunjukkan kamu sesuatu yang lebih mengejutkan, surprise untuk kamu. Apa itu? Sebenarnya adik perempuan kamu dengan ipar kamu itu juga sudah masuk agama ini. Dia sudah tinggalkan agama yang kamu anu. Jadi dia itu akhirnya terkejut. Orang yang selama ini mungkin dia sangkakan bahwasanya dia akan bertahan di atas agamanya, tiba-tiba ada orang yang memberitahu bahwasanya adiknya dengan siapa? Adiknya dengan iparnya juga sudah masuk di dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhirnya dia alihkan. Wah, ini seolah-olah menjadi cabaran bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang awalnya ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dia urungkan niatnya, karena dia rasa bahwasanya ada yang lebih memalukan. Apa yang lebih memalukan itu? Ternyata adiknya sendiri sudah meninggalkan agama yang dianut oleh dia pada saat itu. Bukan hanya adiknya, iparnya, satu keluarga masuk Islam. Satu keluarga sudah menerima yang namanya kebenaran Islam itu. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia balik, dia malah pergi ke rumah siapa? Rumah adiknya. Ketika dia sampai ke rumah adiknya, ya, di dalam riwayat itu, Umar bin Khattab mendengarkan di situ bukan hanya mereka berdua, tetapi ada orang lain. Ya, dan ternyata yang dia dapati pada saat itu adalah siapa? Khabbab bin Al-Arat. Dialah yang membawa sahifah. Sahifah itu adalah lembaran-lembaran. Karena pada saat itu memang Al-Quran belum dijadikan sebagai mushaf. Pada saat itu Al-Quran masih berbentuk lembaran-lembaran yang ditulis. Bahkan kebanyakannya tertulis di mana? Di kulit-kulit, betul. Di pelepah korma. Bahkan ada yang tertulis di tulang-tulang, kan? Walaupun waktu itu sebenarnya China sudah menemukan yang dinamakan kertas. Karena kalau nggak salah kertas itu sudah ditemukan di zaman itu, kan. Kertas itu sudah ditemukan di zaman tersebut. Tetapi waktu itu memang belum sampai ke sana. Dan akhirnya
Yang dinamakan dengan Al-Quran ini tertulis di mana-mana karena belum dibukukan, belum dijadikan sebagai mushaf seperti yang ada saat ini. Dan pada saat itu ayyuhal ikhwah, jangankan mushaf, harokatnya saja belum ada. Jangankan harokat, titik-titiknya pun belum ada. Ya. Dan pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dia dapati Khabbab bin Al-Arat ini membawa sahifah, ya, yang di dalamnya bertuliskan berkenaan dengan surah Taha, maka Khabbab sebenarnya berusaha untuk bersembunyi. Dia tahu Umar yang datang. Umar ini kalau sudah datang ini biasanya ada sesuatu yang akan terjadi. Makanya Khabbab ketika mendengar bahwasanya yang datang adalah Umar, dia langsung bersembunyi di belakang. Dia bersembunyi di belakang. Kemudian adik perempuan daripada Umar ini sendiri menutupi sahifah yang dia bawa itu. Ya. Ketika sebenarnya Umar bin Khattab itu sudah mendengarkan ini, sepertinya bukan hanya 2 orang di dalam ini. Jadi sebelum dia masuk, dia sudah mencoba untuk mendengarkan, ya. Wah, ini sepertinya bukan hanya 2 orang, ada lebih daripada 2 orang ini, ada 3 orang ini. Kemudian ketika akhirnya dia masuk, ya, dia langsung bertanya, apa yang kalian bisik-bisikkan ini? Ya, apa? Kenapa kalian berbisik-bisik? Ya. Kemudian akhirnya adik perempuan dengan iparnya itu berkata apa? Tidak ada apa-apa. Hanya sekedar perbincangan di antara kami berdua saja. Ya. Kemudian pada akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu waktu belum masuk Islam, ya, langsung dia berkata, nampaknya kalian berdua juga, saya mendengarkan laporan kalian berdua ini sudah masuk kepada agama baru. Iparnya pada saat itu mencoba untuk membela diri dan dia berkata, wahai Umar. Dia mencoba untuk memahamkan Umar. Dia mencoba untuk menyadarkan Umar. Sehingga dia bertanya kepada Umar, wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu ternyata tidak berada di pihakmu, tetapi berada di pihak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kalau seandainya kebenaran itu ada di dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana pendapatmu? Mendengar kata-kata itu, Umar semakin yakin bahwa iparnya ini betul-betul masuk Islam. Apa yang dia lakukan? Dalam riwayat dia langsung melompat, memukul iparnya. Bahkan di dalam riwayat dia sempat menginjak-injak iparnya itu. Dalam keadaan terkena pukulan seperti itu, akhirnya saudara perempuannya ini bangkit, mencoba untuk menolong suaminya. Dia pun kena tampar sama Umar. Sampai di dalam riwayat itu, tamparan Umar itu, ayyuhal ikhwah, menyebabkan adik perempuannya itu berdarah. Ya. Sampai mengalir darah. Dalam keadaan seperti itu, ayyuhal ikhwah, adik perempuannya ini, ya, mencoba untuk melawan Umar. Karena biasanya kan adik kakak itu, adik abang itu ya masih berani, kan. Akhirnya adik perempuannya ini mencoba untuk, karena dia sudah dipukul juga oleh Umar, dia akhirnya bangkit dan dia berkata, wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan begitu jelas dia sampaikan itu di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam keadaan seperti itu, adiknya Umar bin Khattab dalam keadaan berdarah, ya, timbul penyesalan di dalam diri Umar. Dia lihat adiknya tidak berdaya. Karena walau bagaimanapun ayyuhal ikhwah, di zaman tersebut yang dinamakan dengan memukul wanita, apalagi adalah saudara sendiri, adik kandung sendiri, itu adalah merupakan sesuatu yang memalukan, ya. Dipukul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memalukan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dia menyesal, dia merasa malu. Karena dia merasa malu itu timbul kesadaran. Adiknya sudah masuk Islam, iparnya sudah masuk Islam. Dia nyatakan keislamannya di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab merasa malu karena dia pukul adiknya sampai berdarah, dia pukul iparnya sampai dalam keadaan tidak berdaya. Maka pada saat itu muncul kesadaran di dalam
diri Umar. Apa kata dia? Mulailah dia rendahkan suaranya. Dia rendahkan suaranya, dia berkata, tolong, coba berikan saya apa yang ada di tangan kalian itu, agar aku dapat membacanya. Ya, setelah terjadi penolakan dan pada akhirnya diambil oleh Umar. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya engkau adalah orang yang najis, kami tidak akan berikan lembaran-lembaran ini kecuali kamu sudah bersuci. Ya, ada yang mengatakan bahwa Umar setelah itu pergi mandi, kemudian setelah mandi dia meminta lembaran-lembaran itu. Ada yang mengatakan langsung diambil lembaran-lembaran tersebut, dan ketika didapat lembaran-lembaran itu didapatkanlah bacaan. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia baru membaca Bismillahirrahmanirrahim saja, langsung di dalam hatinya itu apa yang dia katakan? Sungguh ini adalah merupakan nama-nama yang terbaik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini nama yang terbaik. Ya, kemudian akhirnya dia melanjutkan bacaannya. Apa yang dia lanjutkan? Dia baca itu. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Terus sampai ada kata-kata innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ayat itu langsung tembus masuk ke dalam kalbu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah dia baca itu, tersadar dia, dan dia langsung mengatakan, alangkah indah dan mulianya kalam ini. Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Dia baca, muncul kesadaran kedua kalinya. Sebelumnya sudah ada kesadaran ketika dia mendengarkan surah Al-Haqqah. Sekarang dia mempunyai kesadaran kembali di hadapan adik dan iparnya. Kemudian dia berkata, tolong bawa aku kepada Muhammad. Khabbab tadi kan bin Al-Arat itu sembunyi. Mendengar Umar berkata, bawa saya kepada Muhammad, dia loncat. Ya, dia loncat keluar, ya. Kemudian dia berkata, wahai Umar, bergembiralah, karena sesungguhnya aku pun berharap seperti yang diharapkan oleh Nabi. Engkaulah yang dimaksud di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik bi Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Kata siapa itu? Khabbab langsung keluar dan dia langsung berkata, bergembiralah wahai Umar, karena memang saya pun inginkan kamulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang akan menjadi wira jagoan di dalam Islam, yang akan mengangkat izzah Islam. Izzah itu apa ya? Kemuliaan Islam melalui engkau. Kemudian akhirnya mereka berangkat menuju ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumahnya yang terletak di kaki bukit Safa. Ya, pernah kami sampaikan juga bahwa di situ juga adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, sampai di sana Umar masih mengambil pedangnya. Masih terhunus pedangnya ini. Ya. Tiba di hadapan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ketuk pintu itu. Orang kan belum ada yang tahu kalau Umar itu ingin masuk Islam. Orang tahunya Umar itu temperamental. Orang tahunya Umar itu adalah orang yang sangat benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia datang di hadapan pintu rumah Nabi dalam keadaan pedang terhunus. Tahu terhunus ya? Terbuka. Ya. Maka saat itu ketika orang mengintip, wih, Umar yang datang. Ketika orang-orang tahu Umar yang datang, maka para sahabat di dalam ini bersiap. Ini apa, mau apa Umar ini? Siap-siap semuanya di dalam. Ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dilaporkan kepada dia bahwasanya ada Umar di luar. Ya, ketika ada orang yang mengatakan, oh, siapa yang datang? Umar. Orang semuanya langsung bersiap. Hamzah yang waktu itu ada juga di rumahnya, di rumah tersebut, dia langsung berkata, kenapa dengan Umar? Ya, kenapa dengan Umar? Kenapa kalian terlalu takut dengan Umar? Bukankah dia pintu? Kalau seandainya dia datang dengan niat yang baik, kita akan membantunya. Tetapi kalau seandainya dia datang dengan niat jahat, maka pedangnya sendiri yang akan membunuhnya. Itu kata siapa itu? Hamzah. Hamzah baru 3 hari itu. Baru 3 hari masuk Islam. Itu kata-katanya Hamzah. Membela agama Rasulullah sallallahu, membela agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, bukakan. Kalau memang Umar yang datang, bukakan. Kalau niatnya baik, kita bantu. Kalau niatnya jahat, pedangnya yang akan membunuhnya. Ini kan kata-kata jagoan ini, bukan kata-kata orang pengecut ini. Ini kata-kata jagoan ini. Ya. Yang lainnya tadi sudah siap-siap. Maka ketika dibukakan pintu itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung keluar, karena Nabi pada saat itu, ya, sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Umar bin Khattab itu seolah-olah dia akan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya dia diingatkan. Tidakkah engkau berhenti dari tindakanmu ini, wahai Umar? Akankah nasibmu sama dengan bencana yang Allah timpakan kepada Al-Walid ibn Al-Mughirah? Berhentilah wahai Umar. Ya. Berhentilah wahai Umar. Maka setelah itu Umar berkata, aku bersaksi. Bersyahadat Umar. Umar tiba-tiba bersyahadat. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Semua orang yang ada di tempat itu menyambut masuknya Islam Umar itu dengan penuh kegembiraan yang luar biasa. Penuh kegembiraan yang luar biasa. Dan bahkan sampai-sampai kegembiraan mereka itu, ya, terdengar sampai keluar, sampai ke Masjidil Haram. Kenapa? Ini masuknya Umar ini seolah-olah betul-betul menjadi sebuah hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab merupakan sosok yang ditakuti, berwibawa, memiliki harga diri yang tinggi. Keinginannya tidak bisa dicegah. Ya. Maka itulah keislamannya menimbulkan goncangan yang luar biasa di kota Mekah pada saat itu, khususnya di kalangan kaum musyrikin. Ya. Apa yang terjadi? Kaum musyrikin pada saat itu betul-betul merasa terhina dan dipermalukan. Sementara kaum muslimin itu betul-betul memiliki kegembiraan yang luar biasa. Merasa ada izzah dalam Islam itu sendiri. Ya. Bahkan ayolah ikhwah, dengan masuknya ini orang sudah mulai berani untuk mendakwakan Islam ini lebih luas lagi. Ya. Bahkan setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah dia masuk Islam, ya, dia datang kepada siapa? Dia datang kepada Abu Jahal. Ini kalau penduduk Mekah pada saat itu masuk Islam, diam-diam dia itu. Umar bin Khattab masuk Islam, yang dia datangi pertama kali siapa? Abu Jahal. Ya. Yang dia datangi pertama kali Abu Jahal. Dia datangi Abu Jahal, dia ketuk pintunya. Waktu itu Abu Jahal tidak tahu kalau seandainya Umar itu sudah masuk Islam. Ya. Kemudian akhirnya disambut oleh Abu Jahal. Selamat datang, selamat datang. Ada apa ini? Ada apa? Kok tiba-tiba kamu datang? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang dia katakan? Saya datang dengan sengaja ke rumahmu hanya ingin beritahu kepadamu, saya sudah beriman kepada Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya.
membenarkan apa yang telah dibawa oleh Muhammad. Waktu itu Abu Jahal marahnya bukan main. Apa yang dia lakukan? Dia usir Umar keluar, dia banting pintunya sambil dia berkata apa? Semoga Allah menjelekkanmu dan apa yang engkau bawa. Jadi ayo ikhwah, inilah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu. Ya. Dan pada saat itu ayo ikhwah, Islam semakin disegani di kalangan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Orang-orang itu sudah mulai lagi bingung apa cara yang terbaik untuk bagaimana bisa menghadang laju masuknya orang-orang ke dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Maka pada saat itu dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam, ternyata itu tidak menjadikan Abu Talib tenang. Walaupun Umar sudah masuk, ini kan kalau dia sudah masuk paling tidak ada Hamzah sudah masuk, Umar sudah masuk. Ini dua orang jagoan semua itu di Mekah pada saat itu. Tetapi Abu Talib pada saat itu tetap merasa khawatir dengan keponakannya. Tetap merasa khawatir terhadap gangguan orang-orang Quraisy yang musyrik ini terhadap keponakannya. Maka dia pun mencoba untuk mengumpulkan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Kemudian akhirnya mereka berdiskus berkenaan dengan apa yang akan mereka lakukan untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyuhal ikhwah, inilah akhirnya Abu Talib merasa bahwasanya adalah cahaya untuk menjaga keponakannya di sini dari apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu ternyata tidak selesai sampai di sana. Orang-orang kafir Quraisy ini terus berusaha untuk agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melanjutkan dakwanya. Selama 4 pekan mereka mencoba untuk berpikir apa kira-kira yang harus dilakukan untuk menghentikan dakwah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu sudah banyak sekali yang ditawarkan kepada Abu Talib, tapi Abu Talib juga menolak tawaran itu. Berbagai macam cara sudah mereka tempuh dan tidak menghasilkan juga. Ditambah lagi kepanikan mereka. Puncaknya adalah apa? Setelah mereka mengetahui bahwa Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, seperti yang disampaikan tadi, bersikeras untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membelanya mati-matian apapun resikonya. Ini adalah merupakan hal yang disampaikan. Dan mereka akhirnya betul-betul mencoba untuk memikirkan apa yang dilakukan selanjutnya. Karena itulah mereka akhirnya berkumpul di kediaman ataupun di rumah Bani Kinanah. Mereka ini yang terletak di lembah Mahsib, dan mereka membuat sebuah ikrar. Apa ikrarnya? Tidak mau menikahi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tidak mau berjual beli dengan mereka, tidak bergaul dengan mereka, tidak bercampur dengan mereka, tidak memasuki rumah mereka, tidak berbicara dengan mereka, hingga mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Ini yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena berbagai macam upaya yang mereka lakukan sebelumnya tidak ada yang berhasil. Maka salah satunya adalah apa? Boikot. Pemboikotan. Al-hisar, al-am. Boikot. Boikot dalam berbagai macam hal.
Kalau kita sekarang kan mungkin boikot dalam masalah ekonomi saja kan. Mereka bukan hanya boikot dalam masalah ekonomi, boikot dalam nikah juga iya. Sampai-sampai ini dikatakan, ya ini Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib ini adalah dua suku yang senantiasa menjaga Muhammad. Maka dua suku ini tidak akan kami nikahkan anak kami dengan mereka. Bukan hanya itu, jual beli mereka tidak mau lakukan. Mereka Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib ada uang, tapi tidak ada yang mau menjual kepada mereka. Ya, tidak ada yang menjual kepada mereka. Ya, kemudian di antara mereka juga tidak mau bergaul, tidak mau berbaur, bahkan tidak mau berbicara dengan orang-orang dari Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib, dan mereka mengadakan pemboikotan secara am kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemboikotan ini ayuhal ikhwah dibuat dalam bentuk sebuah MOU antar mereka. Perjanjian mereka itu tertulis. Ya. Tertulis, dan setelah ditulis itu digantung di mana? Di Ka'bah. Sebagai bentuk penghormatan terhadap perjanjian tersebut. Ya. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya pernyataan itu, perjanjian itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hisham. Ada yang mengatakan bahwasanya yang menulisnya itu adalah An-Nadhr bin Al-Haris. Pendapat yang banyak dipakai adalah pendapat yang bahwa yang menulis itu adalah Baghid bin Amir bin Hisham. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui bahwa yang menulis itu adalah dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebinasaan atasnya sehingga tangan-tangannya menjadi lumpuh. Ya, sehingga tangan-tangannya menjadi lumpuh. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut karena dia yang menulis. Dan ditambah-tambah memang betul-betul menyakitkan dan juga betul-betul menjadikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya sangat terbatas karena diboikot. Tetapi karena itu adalah merupakan sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh seluruh kaum, terpaksa dilaksanakan. Ya. Tetapi ayuhal ikhwah, Bani Hashim dengan Abdul Muttalib tetap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak membelanya waktu itu hanyalah Abu Lahab. Ya. Hanya Abu Lahab saja yang tidak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemboikotan tersebut terjadi. Dan ayuhal ikhwah, kalau seandainya kita mencoba untuk mengkajinya lebih dalam lagi berkaitan dengan pemboikotan ini, memang sangat-sangat menyakitkan apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kita bisa ambil di sini ayuhal ikhwah wal akhwat, bahwa yang dinamakan dengan kebenaran ketika berhadapan dengan yang namanya kezaliman, dan kezaliman ini dirancang dan diatur sedemikian rupa, ini biasanya kuat. Ya, ini biasanya kuat. Yang kita kasihan adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih minoritas, sedikit. Kemudian setelah itu diancam dari berbagai macam sisi. Bukan hanya itu, diboikot. Tidak diberikan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan yang namanya transaksi, sehingga tidak ada barang yang masuk. Tidak ada barang yang masuk. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada saat itu awalnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya itu membelinya daripada orang-orang pedagang dari luar, karena orang dari dalam ini kan sudah tidak ada yang mau menjual. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya ada pedagang dari luar datang. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya membeli kepada mereka. Yang masalahnya pedagang-pedagang yang dari luar ini mengetahui keadaan seperti itu, ambil untung juga. Wah, ini kan tidak
Tidak ada orang yang nak jual sama dia nih, naikkan harga. Bukan hanya 2 kali lipat, 3 kali lipat, berkali-kali lipat itu. Sehingga itu memang betul-betul dipergunakan. Ya. Mencoba untuk mengambil kesempatan di dalam hal seperti ini. Dan itulah yang terjadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan itu semuanya. Maka ayyuhal ikhwah, ini pelajaran yang kita bisa ambil, bahwasanya kita perlu untuk senantiasa menyadari, ya, bahwa resiko di dalam perjuangan itu besar. Berkali-kali kan saya sampaikan, resiko di dalam perjuangan itu sangat besar. Memperjuangkan yang dinamakan dengan kebenaran bukanlah sebuah hal yang mudah. Kita akan berhadapan dengan berbagai macam cabaran. Yang terkadang cabaran itu adalah cabaran yang tidak masuk akal. Seperti ini tadi. Air tidak boleh, makanan tidak boleh, makanan boleh dibeli, tapi yang dijual oleh orang luar tahu bahwa keadaan tersebut bisa dimanfaatkan, dia lipat gandakan harganya. Ya, harganya. Bahkan orang-orang yang mau membawa makanan kepada mereka dihadang, dilarang untuk datang. Ada seorang yang bernama Hakim bin Hizam itu. Yang Hakim bin Hizam ini adalah keponakan daripada Khadijah radhiyallahu anha. Hakim bin Hizam itu pernah satu hari membawa gandum untuk diberikan kepada siapa? Khadijah bintil Khuwailid radhiyallahu anha. Namun usaha yang dia lakukan ketahuan. Dan akhirnya dicari oleh Abu Jahal, ditangkap oleh Abu Jahal. Ya, ditangkap oleh Abu Jahal. Akan tetapi alhamdulillah pada saat itu ada seorang yang bernama Abul Bukhtri, ya, yang mencoba untuk akhirnya menyelamatkan dan akhirnya bisa membawa gandum tersebut kepada bibinya. Inilah keadaan yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seandainya kita melakukan yang namanya dakwah, baru saja airnya perigi, itu belum ada apa-apanya itu. Kalau kita berdakwah tidak ada kipas, itu belum ada apa-apanya itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melewati itu semuanya. Apalagi kalau seandainya tidak ada ikon langsung tak ada berdakwah, itu belum ada apa-apanya itu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.